Resesi itu apa sih sebenarnya? Perekonomian yang melambat. Mungkin nggak Indonesia itu mendapatkan dampak mengenai resesi? Ya pasti berdampak. 2023 itu adalah tahun perfect storm, badai yang sempurna. Iya. Ciri-ciri negara yang terdampak resesi itu ciri-cirinya apa sih? Cirinya adalah negara itu sangat terbuka, bergantung kepada globalnya terlalu besar. Pertumbuhan ekonomi mereka itu dominan dikontribusikan oleh ekspor. Workers. Nah, itu kan tadi kan udah lihat ya obrolan kita. Udah nonton belum yang part pertamanya? Ya. Nah, coba ditonton dulu. Kita akan lanjut nih ke part yang lebih mendalam tentang dampak-dampak apa sih yang terjadi jika resesi itu benar ada dan nyampe di Indonesia ya Om ya? Ya. Kan? Nah ini khususnya untuk pekerja-pekerja yang nonton konten dari Workerspedia ini nih Om. Ya. Nah persiapannya itu apa sih Om? Persiapan yang harus kita lakukan untuk menghadapi resesi, khususnya untuk para pekerja nih semuanya. Saya terutama, dan saya kira juga banyak ekonom lain juga meyakini kita tidak akan resesi. Iya. Cuman kalau tidak ada salahnya. ya kan Iya. tidak ada salahnya kita Betul. juga tetap berjaga-jaga, Iya, bersiap-siap. betul. Ya. Apa sih yang harus kita lakukan kalau benar-benar resesi ini? Ya, persiapan utamanya persiapan mental. Mental. Ya, mental. Udah pasti ya. Mental. Iya. Jangan sampai kena mental dulu. Terus yang ada jadi Iya. tempat yang lain. Kan? Nah, mental ini dalam artian ya kita tetap harus berpikirnya positif. Iya. Oke. Ya, karena bagaimanapun dalam setiap kondisi apapun itu namanya kita ya, itu apalagi kalau kita udah bersiap-siap Betul, ya. betul. Nah, mental harus udah siap ya. Kita pasti mendapatkan kekuatan dan kita pasti bisa melaluinya dan insya Allah itu resesi nggak bakal lama. Iya. Ya, itu akan proses pemulihan itu akan terjadi. Pemerintah juga nggak mungkin diem aja. Semua regulator juga nggak mungkin diem aja. Betul. Jadi kalau kita itu berpikir positif, itu badai pasti berlalu. Iya. Ya, resesi pasti akan berlalu. Yakin pemerintah Indonesia juga nggak akan diam diri Ya, juga iya, kan ya betul. kalau misalnya ada angin-angin resesi itu, Iya. kan pemerintah juga mikir Satu hal, ya. kalaupun kita akan resesi tahun 2023, tidak akan lebih buruk daripada resesi yang kita alami tahun 2020. Itu kan berat banget. Iya, Om, betul, sampai, betul. Coba Betul. Itu kan ya. kita ya yang kena PHK Iya. Untuk Iya. kena PHK nggak boleh keluar lagi. Mau ngapain? Ya keluar gitu. rumah Iya. juga takut sama COVID, Covid. kan lebih berat. Betul. Ini kalaupun terjadi, alhamdulillah COVID udah Alhamdulillah, lewat. COVID Iya. lalu ya. Iya. Dan kita masih bisa ya kumpul-kumpul, Betul, ya, ketemu kan ya. ketemu, kita bisa Betul. cari pekerjaan, kita bisa Betul. melakukan Iya. apa aja. Kalau di zaman COVID kan susah. Susah banget. Iya. Nah, kalaupun ya ini, oke, kena resesi, aduh kena PHK, ya di Indonesia ini surganya tanda kutip sektor informal. Ah. Informal. Pekerjaan banyak, Iya. cuman kalau di dalam kondisi resesi kita nggak boleh milih-milih pekerjaan. Iya. Betul, betul. Jadi kalau kita itu di dalam kondisi resesi, ya mental kuat, ya pikiran positif, dan apa? Ya kita siap kerja apa aja. Betul. Betul. Ya. Karena sekali lagi, resesi itu tidak akan pernah lama. Ya resesi itu tidak akan terjadi bertahun-tahun, paling berapa biasanya kan 2 bulan, Iya, 3 2 bulan, bulan. paling lama itu 1 tahun, paling Oke. lama tahun 2023. Ya. Dan kalau kita itu siap mental, Siap kita mental. berpikir positif, kita Betul. melakukan apa saja, di dalam perjalanannya kita pasti akan menemukan peluang-peluang baru. Kita perlu siapin tabungan juga kan ya? Jadi kita itu nabung pada Iya. waktu kita bekerja, Iya. pada waktu kita punya penerimaan yang cukup, Iya, itu nabung. betul. Iya. Iya. Ketika resesi, tabungannya kita pakai. Oke. Nah, kalau balik lagi nih. Ntar dulu. Oh iya. Kepo Oh iya. banget. Oke. Workers ya. Seru nih, seru. Kalau ini gue banget sih. Ini gue banget sih. Kalau belum ada tabungan nih, persiapan tabungan, tapi benar-benar resesi itu terjadi, kira-kira ini Joe nih Iya. yang harus aku lakukan tuh apa sih Om?
Ya, sekali lagi kondisinya. kan berpikir positif tadi. Iya. Ya. Kalaupun kita udah susah banget, ya, alhamdulillah pemerintah itu banyak sekali Iya. memberikan bantuan. Oh, betul. Ya, itu Bantuan yang harus subsidi kita ya, Om ya. yakin ya. Nah. Bantuan-bantuan, bantuan langsung tunai, Iya. ya, bantuan kartu Subsidi. prakerja, Kartu prakerja, keluarga Indonesia PKH, Sehat. Indonesia, Banyak banyak ya. sekali Iya, iya, iya. sebenarnya. Dan itu tadi pekerjaan itu banyak, tinggal Iya. kita jangan Tinggal pilih-pilih. kitanya, Iya, betul. Mau apa enggak gitu Mau ya. tinggal kita mau apa enggak. Nggak ada istilah susah lah sebenarnya. Iya. Yang ada itu makanya kata pertama yang saya sampaikan tadi kan mental dulu. Mental. Iya. Mental harus kuat, berpikir positif, dan udah itu siap bekerja apa aja. Nah, Insya Allah rezeki datang. Cash is king itu definisinya seperti apa sih? sih? Biar workers juga yang melihat konten ini nih bisa tercerahkan juga nih, Om. Ya. Jadi cash is king itu adalah pada kondisi perekonomian melambat, resesi, ya itu uang itu menjadi sangat berharga. Oke. banget. Ya, kenapa? Ya, karena semua orang butuh uang pasti, Iya. ya Betul. butuh uang, terutama pada posisi itu. Nah, pada kondisi seperti butuh uang itu kan banyak yang kemudian menjual aset, Iya. ya baik itu aset keuangan maupun aset-aset fisik, rumah, apartemen dan Iya. sebagainya. Makanya pada posisi seperti itu biasanya harganya jatuh. Cash is king. Cash is king. Jadi kita kalau punya uang, itu pilihan investasi kita lebih enak itu. Oh. Iya. Kita bisa ya mendapatkan sesuatu itu pada harga yang di bawah harga. Oh. Di bawah harga pasaran ya. Jadi kalau saya mengartikan cash is king pada periode-periode resesi, pada periode krisis itu adalah justru maksudnya adalah kesempatan kita untuk melakukan investasi pada investasi yang terbaik. Betul. Karena pada periode itulah yang disebut time to buy. Kita Oh, waktunya oke. untuk kita berinvestasi, pilihan investasinya banyak karena memang Iya. posisinya harganya Iya. sedang jatuh, sedang turun. Iya. Nah, cash is king itu yang harus dipahami adalah cashnya itu udah kita siapkan sebelum resesinya, sebelum ininya. betul. Cash is king pada periode resesi itu kemudian kita tidak melakukan tadi, tidak mau, wah saya cash is king, Iya. saya nggak mau makan, Nggak mau belanja, ya. nggak mau pergi Jadi nge-keep ya, Om ya? Itu. Ah, bukan Cash is king begitu itu ya. adalah artinya pada periode menjelang resesi itu tabungan kita udah kita siapin, kita udah punya tabungan, Iya. kita punya cash karena cash is king. Pada periode resesinya kita bisa melakukan investasi dan ketika perekonomian rebound, Iya. perekonomian itu balik tumbuh lagi, harga-harga baik investasi aja. kita naik, kita Iya. bisa mendapatkan ya peluang keuntungan pada periode resesi. Tuh. Jadi intinya nggak usah terlalu cash is king gitu ya, nggak usah Ya, panik. nggak usah terlalu nge-keep banget. Betul. Nah, Ah. kalau yang belum punya tabungan, nabung dari sekarang. Kejadian, jadi nanti bisa investasi ya, Nah. Mas, ya. Tips dari Om Pit gitu ya, untuk workers yang masih cari kerja di masa-masa resesi nih, Om. Nah, ini bagaimana, Om, kalau menurut Om? Nah, pada masa resesi, seperti saya sebutkan tadi, resesi itu kan biasanya ditandai oleh banyak perusahaan yang melakukan PHK. Iya. Berarti kan lowongan itu memang sebenarnya sangat sempit Sangat pada Iya. periode masa resesi. Betul. Tapi sekali lagi saya sebutkan, Indonesia ini sangat berkembangnya itu sektor informal. Ya. Jadi pada masa resesi yang berkurang itu adalah sektor-sektor formal itu biasanya berkurang. Lowongan kerja di sektor formal itu berkurang. Tapi di sektor informal terbuka lebar. Iya. Ya. Makanya saya sebutkan tadi kiat kita menghadapi masa resesi itu adalah ya kita harus siap bekerja apa aja. Oh, iya. Ya. Oke. Nah, apa yang harus kita siapkan ya? Balik lagi Skill ya. mental, Skill juga mungkin ya. positif, ya. Skill dan skill mungkin kalau untuk sektor informal itu kan Oke. terbuka sekali ya macam-macam Iya. ya dan tidak membutuhkan skill yang sangat khusus. Betul. Jadi yang paling utama itu adalah kemauan kita untuk bekerja yang mungkin bukan pada bidang kita. Betul. Ya. Jadi kayak banding Istilahnya setir itu gitu ya. Nggak pilih-pilih. Iya, Kalau di oke. zaman di kondisi resesi itu ya nggak pilih-pilih. Iya, nggak pilih-pilih. Ya kan saya Iya. insinyur, Iya. nggak mungkin lah saya kerja itu. Nah itu jangan. Oh, itu. Ah. Jadi kalau ketika memang Oke. kondisinya resesi itu ya kita namanya survive kan. Ya saya nggak suka itu ya jangan kayak gitu. Memang Oke. apa yang dapat itu yang kita kerjain. Iya. Oke. Betul. Jadi kita pokoknya kalau resesi terjadi nih workers nih mental Jangan kita sampai harus- terjadi tapi. Oh iya, Jangan sampai terjadi. Jangan doain nih rame-rame jangan sampai terjadi. Kalau garis bawah ya kalau misalnya resesi terjadi, mental kita harus kuat. Insya Allah kalau misalnya mental kuat, nanti kalau misalnya cari kerja, dapat kerjaan baru, nggak boleh pilih-pilih.
mau background tadi pendidikannya insinyur kayak Om Fit bilang, ternyata ada kerjaannya di bidang lain. Kalau bisa dilakukan, kenapa enggak? Jalanin aja gitu kan. Iya, betul. Kalau kita kerja tuh pasti semua learning by doing gitu Iya. kan. Kalau misalnya emang niatnya udah ada, insya Allah ke depannya betul. lancar ya. Gitu. Nah, lo berarti udah nggak khawatir lagi kan? Tetaplah ada 1%-nya masih ada. Gitu kan Nah, wajar dong. tapi ngomong-ngomong kan tadi lu kan belum ada tabungan. Nah, makanya kalau lu belum ada proyek tabungan apa gimana nih? Apa nih? enggak, gua cuma wanti-wanti jangan terlalu banyak belanja. Oke, jadi gue harus belanja yang kayak gimana? Belanja yang Sesuai dibutuhkan. bukan yang diinginkan. Ya, To workers. sesuai kebutuhan, Cakep bukan tuh. yang diinginkan, garis Ah. bawah ya warga. Jadi jangan panik kalau Iya. misalnya resesi itu terjadi. Dengan Oke. catatan jangan sampai terjadi. Jangan sampai terjadi. Insya Allah nggak terjadi. Amin. Nah, kayaknya obrolannya udah panjang banget nih ya, Om. Panjang Udah banget. Enak banget. Mudah-mudahan teman-teman workers sudah jelas. Kalau misalnya masih belum jelas, ditonton lagi tuh dari konten yang pertama. Iya. Dilihat lagi minute by minute-nya gitu kan, pertanyaan apa yang kurang gitu. Ya udah ditonton aja sampai selesai. Dari Lamunan Cafe and Bistro. Bistro Ya, di oke Pasar nih, Minggu ya. Pasar Minggu. Oke, kita sudahi dulu gitu Oh, ya. iya dong. Jadi Kita mau ngobrol-ngobrol lagi soalnya mau ya, ya. untuk workers yang masih ada pertanyaan nih, bisa langsung komen di bawah, Jo. Komen di bawah. Sama juga kalau mau ada pertanyaan-pertanyaan Iya. yang lebih personal mau di Instagram juga boleh. Iya. Nanti dibales kok sama adminnya Iya. di @workerspedia. Oke, ya. dan jangan lupa untuk kalian workers untuk like, komen, dan subscribe. Jangan lupa. juga untuk nyalain lonceng notifikasinya Iya, nih biar di nggak bawah. ketinggalan konten-konten kita setiap minggunya. Oke, kalau begitu Jo, Om Pit, Ya, thank you siap. banget. Banyak. Terima kasih untuk Mudah-mudahan obrolan-obrolan resesi tidak terjadi serunya. ya, Om, ya. Insya Allah nggak terjadi. Insya Allah Iya. digaranti tuh ya sama. Insya Allah tidak terjadi. Oke Jo, oke Om Pit, kita Set dulu. langsung Langsung dapat kerja di Workerspedia. Thank you all. Thank you Om.